Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Kali ini channel Bioskop Lokal akan membahas alur cerita film action yang berjudul The Raid 2. Film ini adalah kelanjutan film The Raid yang sudah saya bahas sebelumnya. Film ini disutradarai oleh Gareth Evans dan dibintangi oleh Iko Uwais, Yayan Ruhian, Arifin Putra, Cecep Arif Rahman, dan Oka Antara. Film The Raid 2 ini adalah kelanjutan dari film The Raid yang sudah saya bahas sebelumnya. Silahkan tonton dari film sebelumnya agar kalian mengerti alur ceritanya. Sebelum kita lanjut ke filmnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Film ini dimulai dengan Andi yang akan dieksekusi oleh Bejo, dikarenakan Andi berkhianat kepada Bejo. Bejo adalah ketua berandalan yang sangat pintar dan licik. Andi pun ketakutan dan meminta maaf kepada Bejo, tapi Bejo tak menghiraukannya dan menembak kepala Andi. Sedangkan Yuda dengan temannya yang selamat diinterogasi oleh ketua definisi anti korupsi yang bernama Bunawar. Dia menyuruh anak buahnya merawat teman Yuda dan satunya lagi untuk menembak sang letnan. Melihat hal itu Yuda marah dan menanyakan maksud tindakan tersebut. Bunawar mengatakan kalau orang seperti letnan bisa membocorkan informasi tentang Yuda atau tentang definisinya. Bunawar meminta bantuan Yuda untuk menjadi mata-mata dan meringkus semua polisi yang bekerja sama dengan para berandalan. Yuda menolaknya dan tidak ingin berurusan lagi dengan para berandalan itu lagi. Tapi Bunawar merayu Yuda dengan cara memberitahu kalau kakaknya dibunuh oleh bos berandalan yang bernama Bejo. Dan tidak menutup kemungkinan kalau Bejo akan mengincar Yuda dan keluarganya. Bunawar menawarkan perlindungan untuk keluarganya kepada Yuda dan merahasiakan identitasnya. Yuda pun mau untuk membantu Bunawar, tapi bukan karena dia mau pekerjaan itu tapi karena ingin balas dendam atas kematian kakaknya. Bunawar dan Yuda pun menyusun rencana. Mereka berencana untuk mendekati anak dari Bangun, salah satu bos berandalan di kota itu. Bunawar menyuruh Yuda untuk masuk penjara untuk mendekati anak dari Bangun yang bernama Uco. Yuda menyetujuinya dan dia pun masuk penjara. Baru saja masuk ke dalam penjara Yuda disambut oleh beberapa orang yang ingin menghajarnya. Tapi malangnya Yuda kalah karena dia kalah jumlah serta ruangannya sempit. Karena emosi Yuda pun memukuli tembok sampai tangannya luka, dan saat waktunya makan Yuda didatangi oleh Ucok dan meminta Yuda untuk bergabung dengannya. Yuda menolaknya sehingga membuat Ucok marah. Saat waktu kunjungan Ucok didatangi oleh Eka sang tangan kanan ayahnya, Ucok meminta Eka untuk mencari informasi tentang Yuda. Sedangkan Yuda didatangi oleh anak buah Gunawar. Yuda mengatakan kalau dia marah kepada Gunawar karena telah lupa dengan kesepakatan mereka, yang harusnya ditahan selama 3 bulan tapi nyatanya Yuda ditahan selama 3 tahun. Anak buah Gunawar itu mengatakan kalau dia masih beruntung hanya ditahan 3 tahun, karena biasanya bayarannya adalah nyawa dia sendiri. Saat waktunya istirahat Yuda memegang pengepelan, sambil mengawasi para tahanan yang lain. Dan benar saja Yuda melihat ada yang aneh, ternyata tahanan yang Yuda hajar di toilet itu berencana untuk membunuh Yuda. Tapi Yuda sudah sadar dengan hal itu dan mematahkan pengepelan yang dia pegang dan menyerang lebih dahulu. Dan terjadilah pertarungan antara semua tahanan. Polisi pun membunyikan sirine dan datanglah para polisi untuk melerai mereka, tapi saat polisi masuk ke dalam mereka semua pun menyerang para polisi. Dan akhirnya Yuda dipukul oleh polisi dan pingsan. 2 tahun telah berlalu dan Yuda sudah bebas dari penjara.
saat dia keluar dia dijemput oleh Ucok dan ikut Ucok untuk bertemu dengan ayahnya Ucok. Saat tiba di rumah Ucok, di sana masih ada tamu yaitu Gotu. Gotu adalah bos berandal juga dan saingannya ayahnya Ucok. Setelah Gotu dan anaknya pergi, Yuda pun menemui ayahnya Ucok. Ayahnya Ucok mengucapkan terima kasih kepada Yuda, karena telah menjaga Ucok di penjara. Tapi setelah itu ayahnya Ucok menyuruh Yuda untuk melepaskan semua pakaiannya dan memeriksanya, dan semua pakaiannya dibakar dan Yuda diberikan baju yang baru oleh ayahnya Ucok. Ayahnya Ucok memberitahukan peraturan, pekerjaan, dan tempat tinggal Yuda. Setelah itu Yuda diantar ke kamarnya oleh Eka. Setelah Eka pergi, Yuda menelpon Bunawar dan memarahinya karena memasang penyadap suara di bajunya Yuda tanpa sepengetahuannya. Beruntung Yuda menyadari dan membuang alat penyadap itu, karena kalau ketahuan Yuda pasti sudah mati. Kemudian Yuda menelpon istrinya dan meminta maaf karena tidak ada kabar selama 2 tahun dan Yuda juga sangat rindu dengan anaknya. Keesokannya Yuda langsung bekerja bersama Ucok, Eka, dan 2 anggota lainnya. Pekerjaannya adalah menagih uang kepada orang yang menyewa tempat ke ayahnya Ucok, tapi orang yang menyewa tempat itu membayarnya kurang sehingga terjadilah perkelahian. Mereka pun berhasil dan Ucok mendapat bagiannya dan Yuda, karena Ucok adalah seseorang yang ambisius, dia meminta kenaikan jabatan kepada ayahnya. Tapi ayahnya tidak memberikannya karena menurut ayahnya ini belum waktunya. Mendengar hal itu Ucok sangat marah kepada ayahnya tapi dia tidak berani melawan ayahnya. Untuk menenangkan pikirannya Ucok mengajak Yuda untuk pergi ke tempat karaoke. Di sana Yuda hanya duduk dan tidak mau minum, karaoke atau main dengan wanita-wanita itu. Yuda hanya ingin menemani Ucok. Dan salah satu cewek itu tidak terima disebut cewek murahan oleh Ucok dan membentak Ucok. Ucok yang sedang marah pun menjadi-jadi dan memberi tahu kalau Ucok adalah anak dari bos berandal. Kedua wanita itu pun takut dan menangis. Yuda yang melihatnya menyuruh Ucok untuk melepaskan kedua wanita itu. Tiba-tiba Ucok ditelepon oleh seseorang. Melihat kesempatan itu Yuda memasukkan alat penyadap suara ke dalam dompet Ucok. Sedangkan Bangun sekarang menyuruh anak buahnya yang bernama Prakoso untuk membunuh seseorang. Prakoso pun memulai aksinya dengan cara berpura-pura menjadi gembel yang membawa pisau besar. Prakoso menunggu mereka keluar dari sebuah toko. Setelah mereka keluar dari dalam toko, Prakoso langsung menghampiri mereka dan menghajar mereka satu persatu. Prakoso pun berhasil membunuh orang itu. Kembali lagi kepada Yuda yang kini menyaksikan mayat papan yang mau dibuang di sungai. Bangun mengatakan kalau Yuda berkhianat kepada dia maka Yuda akan menjadi seperti itu, dan Bangun meminta Yuda untuk memata-matai Ucok dan melaporkan kalau ada sesuatu yang terjadi karena Ucok sekarang sering bertingkah janggal. Sedangkan Ucok bertemu dengan Bejo. Bejo mengatakan kalau dia memiliki ambisi yang sama dengan Ucok, dan ingin membantu Ucok untuk menggantikan ayahnya dengan imbalan Bejo ingin satu daerah untuknya. Awalnya Ucok agak ragu tapi rayuan demi rayuan hingga Ucok pun mau, dan Bejo memberikan hadiah berupa 5 orang yang pernah berkelahi dengan Ucok di dalam penjara, untuk dibunuh oleh Ucok. Sedangkan Yuda memata-matai Ucok dari luar gedung. Ucok dan Bejo menyusun rencana untuk menjatuhkan Bangun, dan mereka sepakat untuk menjatuhkan anak buahnya dulu. Dan target pertama mereka adalah Prakoso. Saat itu Prakoso bertemu dengan mantan istrinya, untuk memberikan uang, dan Koso menanyakan kabar anaknya kepada mantan istrinya.
tapi mantan istrinya tidak menjawabnya dan dia juga mengungkit pekerjaan Prakoso. Prakoso pun ditelepon oleh Ucok dan Prakoso langsung pergi untuk menemui Ucok. Setelah mereka bertemu, Ucok mengungkit masa kejayaan ayahnya dan bertekad untuk mengembalikan masa kejayaan itu dan membuat semua orang takut kepada ayahnya, tapi Prakoso menjawab kalau ayahnya tidak ingin ditakuti lagi melainkan hanya ingin dihormati. Mendengar hal itu Ucok agak kesal dan pamit pergi ke toilet, sedangkan Prakoso melihat foto anaknya dan tiba-tiba musik dan lampunya mati. Prakoso kaget dan tahu kalau dia akan diserang. Prakoso yang tak bisa lari lagi itu pun pasrah dan menghadapi semua orang yang menyerangnya. Prakoso bisa mengalahkan semua orang itu tapi Prakoso terluka parah, dan malangnya ada anak buah Bejo yang dijuluki The Assassin datang untuk membunuh Prakoso. Dan Ucok yang sudah mengatur itu semua, mengatakan kalau yang menyerang Prakoso itu adalah keluarganya Goto, dan meminta ayahnya untuk menyerang keluarga Goto. Ayahnya tidak mau karena tidak ada bukti kalau yang menyerang Prakoso itu adalah keluarga Goto, dan dia tidak ingin menghancurkan perjanjian. Mendengar hal itu Ucok marah karena rencananya masih gagal, dan dia berniat membunuh semua anak buah ayahnya. Ucok pun menyuruh Bejo untuk membunuh semua anak buah ayahnya. Bejo menyuruh semua anak buahnya untuk menyerang anak buah Bangun. Hanya Yuda yang selamat dari penyerangan itu. Sedangkan di tempat sidang menyuruh anggota Bangun dan Goto untuk tidak berperang atau kelompok mereka akan dibubarkan, tetapi Ucok tidak bisa menerima itu dan menantang keluarga Goto, karena tindakan Ucok itu membuat ayahnya harus meminta maaf kepada keluarga Goto. Yuda yang terluka parah ditelepon oleh Eka untuk segera ke kantor karena Ucok sedang dihajar oleh Bangun. Dia dihajar karena sangat egois dan menyatakan perang sembarangan. Tapi tiba-tiba ada rombongan Bejo datang dan Ucok menembak ayahnya sendiri. Eka yang melihatnya marah dan mau melawan tapi hanya satu tembakan Eka sudah terbaring, kemudian Yuda datang dan bertarung dengan sang assassin tapi Yuda kalah juga, dan Yuda dibawa oleh kelompok Bejo. Tapi Eka menyusul dan menyelamatkan Yuda. Yuda selamat dan berhasil kabur dari anak buah Bejo, tapi Eka terluka parah karena terkena tembak. Eka mengatakan kepada Yuda kalau ingin keluar dari masalah ini, Yuda harus menghabisi Bejo dan semua anak buahnya. Yuda mau untuk membunuh karena ingin membalas kematian kakaknya, tapi Eka tidak bisa ikut Yuda karena Eka terluka parah dan hanya bisa menunggu Yuda. Yuda pun berangkat untuk menghabisi Bejo dan semua anak buahnya. Setelah Yuda tiba di markas Bejo, Yuda langsung menerobos ke dalam dengan mobilnya, dan kedatangan Yuda disambut oleh anak buah Bejo.
Yuda pun bertemu dengan pria dengan tongkat baseball dan wanita dengan palu, dan mereka bertarung 2 vs 1. Yuda berhasil membunuh mereka berdua, dan setelah Yuda membuka pintu ternyata Yuda telah ditunggu sang assassin, dan mereka berdua pun bertarung. Dan Yuda juga berhasil membunuh sang assassin. Dan Yuda juga masuk ke ruangan yang di sana berada Bejo, Ucok, dan Resa. Karena melihat Yuda datang Bejo mengambil senjata dan melemparkannya kepada Resa tetapi Ucok menangkapnya dan langsung menembak Reza. Sedangkan Bejo yang sedang menembak Yuda tak menyadarinya, dan Ucok juga menembak Bejo. Ucok juga ingin membunuh Yuda tapi saat ingin mendekati Yuda, Ucok tertusuk pisau yang dilemparkan oleh Yuda. Yuda berhasil membunuh Bejo dan semua anggotanya. Di saat sudah ada di lantai bawah, Yuda disambut oleh keluarga Gotu yang ingin membantunya tapi telat. Dan film pun berakhir.